hikmah ini disebutkan kalau ada orang diberikan hikmah, diberikan kebaikan yang sangat banyak. Di surat Al-Baqarah ayat 269, yu'tillahu may yasha, yu'til hikmata, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, yu'tillahu may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, orang yang al-jidal, para nabi, para ulama, itu mereka punya hikmah. Ini hikmah disebut 20 kali dalam Al-Quran, al-hikmah, dengan berbagai bentuknya. Begitu pentingnya hikmah ini, ulama-ulama terdahulu mengarang kitab selalu menggunakan judul al-hikmah. Ada kita kenal kitab hikmah terkenal, bentuk jamannya al-hikam. Al-hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu al-hikam itu bentuk jamak dari hikmah. Hikmah, hikam. Ada juga fususul hikam. Ya, fususul hikam. Ditulis oleh Ibnu Arabi. Nanti dijelaskan oleh ulama bernama Syekh An-Nablusi, berjudul Jawahirun Nusus fi Hilli Al-Fadhi Al-Fusus. Ada juga Al-Hikam Al-Haddadiyah. Kata hikmah itu penting sekali. Orang yang berilmu tapi tidak punya hikmah, ilmunya itu sia-sia. Hikmah ini satu sifat yang sangat mulia. Memang terjadi perbedaan. Apa sih arti daripada hikmah ini? Kalau golongan para filosof dikenal sebagai ahli hikmah. Golongan sufi juga dikenal sebagai ahli hikmah. Aristoteles, ya, ketika ditanya apa arti hikmah, itu di bukunya Metafisika. Dia punya buku namanya Metafisika. Filosof Yunani terkenal. Metafisika bahasa Arabnya ma wara'at tabi'ah. Sesuatu yang di belakang tabiat, itu namanya metafisika. Sesuatu yang gak bisa dilihat dengan indera kita. Dia punya ungkapan luar biasa. Ketika ditanya apa itu hikmah, Aristoteles mengatakan hikmah itu pemahaman akan sebab akibat. Itu saja kata Aristoteles. Orang yang sudah paham sebab akibat, maka itulah yang disebut orang yang memiliki hikmah. Ketika melakukan sesuatu ini, oh akibatnya ini. Jadi sebelum melakukan sudah berpikir. Dia sudah bisa tahu nih, kalau saya katakan hal ini akan terjadi begini. Oh ternyata kalau saya sampaikan ini mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Tidak jadi. Itu kata Aristoteles, itu namanya hikmah. Pemahaman, pengertian akan sebab akibat. Ada gurunya namanya Sokrates. Jika ditanya hikmah, dia katakan kepada anaknya sambil memegang kepala anaknya, wahai anakku, hikmah itu bagaikan udara yang kau hembuskan, yang kau tarik, yang kau hirup, sehingga kau bisa hidup sampai saat ini. Itu bahasa sangat dalam. Itu maksud kita kalau hidup tanpa hikmah seperti orang yang tidak hidup. Seperti orang yang tidak hidup. Bahkan ada pengalaman spiritual dari Abdul Karim Al-Jili. Dia bertemu filosof Plato. Ini Abdul Karim Al-Jili turunan anak cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau punya aliran tasawuf tinggi, tasawuf falsafi. Ya, kitab Al-Insanul Kamil.
Orang awam nggak bisa baca itu kitab. Dia pernah mengalami satu pengalaman spiritual bertemu dengan filosof yang namanya Plato. Plato berikan satu nasihat, mengatakan falik al-kishrah min al-khitab wa khudh al-lub in kunta min ulil albab. Orang yang sudah diberikan hikmah itu, kulit dia buka, dia lepaskan semua kulit, yang dia ambil adalah isinya. Jika kamu termasuk orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, akal yang sehat, dan pemikiran yang sangat mendalam dalam satu bimbingan Tuhan, disebut dengan ilham. Itu yang disebut bahasa Al-Quran ulul albab. Itu ulul albab itu orang-orang ahli hikmah. Kita sering baca dalam Al-Quran ulul albab wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang berisi pemikirannya. Lub, albab itu dari kata lub, isi. Jadi pemikirannya berbeda dengan orang awam. Orang awam melihat langit dengan orang yang diberikan hikmah beda. Orang awam melihat satu masalah dengan orang yang diberikan hikmah berbeda pandangannya. Itu dibilang kulitnya dilepas, ambil isinya. Kishrah. Ini pandangan para filosof. Tapi kalau hikmah menurut paradigma para mufassirun, para ahli tafsir, itu kurang lebih saya hitung ketika menafsirkan kata hikmah ini kan Allah sebutkan 20 kali. Itu punya 10 makna. Kalau di surat Luqman, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, ketika menafsirkan hikmah di situ ada 3. Al-fahmu wal ilmu wa ta'bir. Allah berikan kepada Luqman hikmah. Arti pertama hikmah al-fahmu, paham. Yang kedua ilmu. Yang ketiga at-ta'bir, mampu menjelaskan pemahamannya dan ilmunya. Ta'bir. Tafsiran yang lain mengatakan hikmah itu artinya as-sunnah. Sunnah Nabi Muhammad disebut dengan hikmah karena seluruhnya kebaikan, seluruhnya ilmu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau kata ada Alkitab dan setelah Alkitab ada kata hikmah di dalam Al-Quran, itu hampir seluruhnya atau mungkin seluruhnya itu artinya adalah sunnah. Alkitab, Al-Quran, as-sunnah, al-hikmah, as-sunnah. Makna yang kelima, hikmah di dalam Al-Quran artinya al-isobatu fil gaul wal fi'l. Ucapan dan perbuatannya selalu pada porsi yang tepat. Ini tidak mudah. Dia katakan sesuatu itu pas, tindakannya juga itu selalu pas pada porsinya yang tepat. Itu istilah disebut wad'u syai'in fi makani, selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut juga dengan al-hikmah. Makna hikmah lainnya adalah al-fiqhu fil Islam. Yang keenam, paham akan agamanya, agama Islam. Dia mengerti tentang agamanya, hukum-hukum agama Islam, tentang akidah-akidah, tentang akhlak-akhlak. Itu disebut hikmah. Yang ketujuh, hikmah disebut an-nubuwah, kenabian. Yang kedelapan, al-aqlus salim, akal yang selamat, yang jernih. Itu disebut juga hikmah. Yang kesembilan, as-shawab, kebenaran. Itulah disebut hikmah. Yang kesepuluh, itqanul amal, amalnya baik. Kalau melakukan sesuatu selalu sempurna.
Nah, ini ada 10 tafsiran kata hikmah di dalam Al-Quran. Tapi kesimpulan dari semua itu, perbandingan hikmah menurut para filosof dengan hikmah menurut para ahli tafsir Al-Quran, kalau kita simpulkan sebenarnya sama. Dia bermakna positif, bermakna baik. Makanya dalam bahasa Indonesia, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, hikmah itu apa? Hanya satu kata yang mewakili semua itu, kebijaksanaan. Ini tidak berlawanan dengan definisi dari para filosof dan para mufassirun. Karena orang yang bijaksana itu pasti berilmu, pasti punya pemahaman yang baik, pasti perbuatan dan ucapannya selalu tepat sasaran, pasti paham akan agamanya, pasti berakhlak, pasti akalnya selamat, pasti tahu sebab akibat. Jadi semua dikumpulkan, tafsiran-tafsiran tentang hikmah, dia kembali ke satu kata, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kebijaksanaan. Kalau bahasa Inggris namanya wisdom, kebijaksanaan.